Shalom Alehim, kita bertemu kembali hari ini. Kita bersyukur sebab kita memiliki pengharapan pasti di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang sanggup membuat keajaiban demi keajaiban. Kita bersyukur karena Roh-Nya yang kudus diberikan di dalam hidup kita untuk memimpin kita kepada kebenaran. Kita naikkan pujian Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di mezbahmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu sembah Kau Tuhan, sembah Engkau, Allah yang Maha Kudus. Terima kasih buat Roh-Mu yang kudus. Shalom, selamat sore ya, selamat Sore. siang sore. Menjelang Ini sore. ya, ini merupakan satu hari yang luar biasa. Kalau hari ini kita bisa bertemu di dalam satu ibadah online ya sekali lagi trennya. Jadi saya mau membicarakan tentang satu yang namanya rencana. Wah, apa itu rencana? Setiap orang punya rencana, baik rencana buat diri sendiri, rencana buat orang lain, rencana buat keluarga, dan seringkali atau banyak kali rencana tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Rencana tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Bahkan seringkali acara itu justru membuat sesuatu yang lebih berbahaya, lebih berat, membuat satu masalah baru di dalam rencana itu. Yang seperti minggu kemarin saya ceritakan bahwa saya punya rencana untuk memperpanjang STNK BBN mobil, tetapi rencana tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ternyata uangnya malah hilang.
Nah, hari ini kita belajar tentang bagaimana setiap orang punya rencana dan mengapa rencana itu kok seringkali gagal. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Wah, saya mau menikah tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Saya mau beli ini tidak sesuai yang saya harapkan. Nah, hari ini kenapa kok rencana seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Kenapa seringkali justru rencana yang kita buat itu malah menciptakan sesuatu masalah baru yang membuat kita jadi stres? Kenapa setiap rencana, malah seringkali rencana yang kita buat menciptakan satu kondisi di mana kita malah merugi. Bukannya untung, malah merugi. Kita membuat satu planning kerja, planning usaha, planning belanja. Tetapi seringkali justru rencana ini membuat satu kerugian di dalam kita. Kenapa seperti itu? Nah, kita akan membaca di dalam satu ayat. Ayat ini begitu luar biasa. Di dalam Yeremia pasal yang ke-6, ayat yang ke-19. Dengarlah hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka. Wow. Sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Sungguh aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka. Jadi seringkali rancangan itu mengakibatkan satu malapetaka yang justru bukan membuat sesuatu yang baik, tetapi mendatangkan sesuatu yang kurang baik. Kenapa? Yang pertama, kamu tidak memperhatikan, dikatakan, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku. Yang pertama, karena kita seringkali tidak memperhatikan perkataan-perkataan Tuhan. Apa itu memperhatikan? Memperhatikan itu sesuatu yang detail. Memperhatikan itu bukan hanya melihat, bukan hanya membaca, bukan hanya kita mendengar dari pendeta, pengkhotbah. Tetapi memperhatikan itu melihat sesuatu secara detail, secara rinci. Apakah rencana kita sesuai dengan rencana Tuhan yang pertama? Apakah yang kita rencanakan, apakah yang kita sudah tulis, apa yang sudah kita akan lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Kalau tidak, dikatakan, aku justru akan mendatangkan malapetaka melalui rancangan-rancangan yang kamu buat. Kenapa? Karena kita yang pertama tidak memperhatikan perkataan-perkataan Tuhan. Apa sih perkataan Tuhan? Semuanya ada di sini. Ada hal-hal ajaib, ada hal-hal yang luar biasa yang menuntun kita supaya setiap rencana, setiap rancangan yang akan kita buat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Amen. Yang kedua, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku yang pertama tadi. Dan yang kedua, menolak pengajaranku. Wow. Menolak pengajaran Tuhan. Apa artinya menolak, saudara? Menolak artinya tidak mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Menolak artinya memberontak. Tidak mau mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam setiap rencana atas hidup kita. Ketika yang pertama tadi kita tidak memperhatikan perkataan-perkataan Tuhan. Yang kedua, kita menolak apa yang Tuhan mau. Maka Tuhan mengatakan, aku akan mendatangkan malapetaka melalui rancangan-rancangan kita. Jadi kalau kita berpikir, aduh kok aku hidupku susah, hidupku sulit. Kenapa setiap rencanaku gagal, setiap rancanganku gagal. Bukan karena rancangan orang lain, bukan karena rancangan Tuhan atas kita gagal. Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman Tuhan jelas mengatakan ada satu rencana hebat hari depan yang penuh harapan atas hidup kita. Nah, apa yang membuat kita gagal? Karena rancangan-rancangan kita sendiri. Loh, kenapa rancangan membuat kita gagal? Karena rancangan kita tidak memperhatikan apa yang Tuhan mau. Yang kedua, menolak pengajaran-pengajaran yang Tuhan ajarkan ke kita. Sehingga semua rencana kita bisa berakibat gagal. Apapun. Maka saudara, hari ini, biarlah kita mulai memperhatikan apa yang tertulis di sini. Ini buku yang sangat berwibawa. Buku yang luar biasa. Yang harus Bapak Ibu baca, saudara baca. Karena begitu luar biasa, ada perintah, ada nasihat, ada petunjuk, ada kehidupan kekal di buku ini.
Mari kita perhatikan buku ini dengan baik-baik. Mungkin sudah terlalu lama ada di rak buku saudara. Mungkin sudah terlalu lama ada di bawah koper saudara. Mungkin sudah terlalu lama ada di lemari saudara. Ambil segera dan mulai baca. Ada hal-hal yang luar biasa. Yang kedua, jangan menolak apa yang Tuhan mau. Jangan melawan apa yang Tuhan mau. Biar hati kita lembut. Hati kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Tuhan, ini aku Tuhan, pakai aku. Jadikan aku sesuai dengan kehendak-Mu. Jadikan aku sesuai dengan rencana-Mu. Maka apa yang saudara rencanakan, apa yang saudara akan lakukan, apa yang saudara sudah buat satu rencana yang luar biasa atas kehidupanmu, atas kehidupan keluargamu, atas kehidupan masa depanmu, maka firman Tuhan mengatakan terjadi dan berhasil. Sama seperti kita Mazmur mengatakan, seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa yang engkau lakukan akan berhasil. Tuhan Yesus memberkati.